bahwa menggunakan atau membangun tanah wakaf selain dari apa yang dikehendaki oleh wakif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sobat-sobatku fillah, kembali bersama saya Kang Abi. Kita akan bahas beberapa persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat kita, yang umum dan lazim terjadi. Dan kali ini para sahabat, kita akan membahas tentang wakaf, ya, wakaf atau bahasa Indonesianya itu wakaf. Kita tahu sering terjadi di masyarakat kita mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, atau digunakan untuk majelis taklim atau madrasah, musola, dan lain sebagainya. Itu namanya wakaf. Ada sebuah pertanyaan begini, ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk bangunan masjid, akan tetapi oleh orang umum tanah tersebut digunakan untuk kemaslahatan yang lain, atau setidaknya masjid sudah didirikan, namun sehubungan dengan tanah yang luas, sehingga setelah masjid sudah ada, sudah dibangun di situ, masih ada tanah yang kosong. Lantas yang menerima wakaf tersebut ikut membangun atau mendirikan bangunan-bangunan yang lain di tempat wakaf tersebut. Oke sobat-sobat, bahwa menggunakan atau membangun tanah wakaf selain dari apa yang dikehendaki oleh wakif itu tidak boleh. Samanya kita mewakafkan sebidang tanah untuk musola, lantas dari kepanitiaan atau dari kepengurusan membangun di atas tanah yang diwakafkan untuk musola, malah dibangun madrasah atau dibangun sekolah yang lain bukan madrasah diniyah, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Namun apabila seseorang mewakafkan masjid seperti dalam pertanyaan tadi, mewakafkan sebidang tanah seumpamanya sampai 500 atau 1000 meter persegi, lantas tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Ternyata sudah dibangun masjid dibangun di atas tanah ya kira-kira sekitar 500 meter persegi, sehingga masih sisa tanahnya. Tanah yang diwakafkan masih tersisa. Lantas inisiatif dari panitia atau dari pengurus membuat gedung madrasah, TPG seumpamanya, atau dibuatlah tempat sepeda, tempat parkir sepeda, atau dibuat toilet, tempat wudhu, dan lain sebagainya. Itu hukumnya bagaimana? Nah, ini berbeda. Selagi tempat yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan untuk masjid tersebut itu ada kaitannya dan kemaslahatannya tersebut akan kembali ke masjid, ya, kemaslahatannya atau kegunaan dari bangunan selain masjid itu kembali kepada masjid, maka itu hukumnya boleh. Contoh, di sekeliling masjid dibangun tempat wudhu, padahal itu bukan tujuan wakif untuk tempat wudhu, tapi untuk masjid. Tapi tempat wudhu tersebut bertujuan kemaslahatan masjid, biar orang yang sholat bisa wudhu, bisa ada toiletnya, itu bisa. Terus
dibangun tempat sepeda, tempat parkir, itu bagaimana? Itu boleh, karena kegunaan parkiran tersebut masuk kepada kemaslahatan masjid, sehingga orang yang Jumatan bisa memarkir kendaraannya di tempat yang nyaman, di dalam, walaupun di dalam tanah wakaf, itu tidak apa-apa. Atau madrasah, TPQ itu bagaimana? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kemaslahatan dari pendidikan, baik itu madrasah maupun taman pendidikan Al-Quran, itu jelas kemanfaatannya lari kepada masjid. Artinya orang yang masuk sholat ke masjid apabila sudah belajar, maka orang tersebut akan lebih pinter di dalam masalah ibadah, lebih sah ataupun sholatnya bagus, itikafnya, karena orang tersebut sudah belajar ilmu agama. Maka itu termasuk digolongkan kemanfaatannya juga masuk kepada masjid. Jadi disimpulkan bahwa hukumnya boleh apabila kemaslahatan tempat yang dibangun selain masjid itu manfaatnya kembali kepada masjid tersebut. Tapi tidak boleh dibangun sebuah gedung atau tempat yang sama sekali tidak berkaitan dengan masjid. Contoh tanah wakaf masjid, karena masih ada sisa tanah yang masih luas, terus dibangun pasar ataupun dibangun apa saja yang tidak sama sekali berkaitan dengan masjid, atau kemaslahatannya tidak masuk kepada kemaslahatan masjid, maka itu hukumnya haram. Seperti termaktub di dalam kitab Tufah, itu di situ disebutkan wadhabitu anna kullama ghayyara al-waqfi bil kulliyah an ismihi alladhi kana alaihi halal waqfi imtana'a wa illa fala. Terus juga disebutkan di dalam kitab Buhyah halaman 184, al-mauquf alal masjid au ala masalihi yusrafu minhu lil muadzin wal imam wad duhni wa nahwihim alal mu'tamad fil fatawi sah. Mudah-mudahan ini bermanfaat atau menambah pengetahuan kita permasalahan wakaf ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.